Audio Jungle. Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat cerdas liputan Sumbawa. Kembali lagi kita berjumpa setelah sekian lama ya, berhubung karena studio lagi direnovasi. Kita sekarang berada di Taman Mangga dan kebetulan hari ini saya kedatangan bintang tamu, bukan orang lain, teman terbaik, teman lama, one and only, Mas Rian. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Nah, ngomong-ngomong, kita nih hari ini mau ngobrolin apa nih, Mas Rian? Ya, terkait tuntutan saya meminta keadilan terhadap perusahaan tempat saya bekerja. Oke, meminta keadilan. Ya, Berarti di sini Mas Rian dalam keadaan terzolimi dulu. menurut saya terzolimi. Oke, siap. Sabar Mas Rian. Kita break satu persatu. Boleh saya tahu nama perusahaannya? PT Swadharma Sarana Informatika atau yang lebih dikenal PT SSI. PT SSI. Berarti di sini Mas Rian menduga kalau PT SSI sudah menzolimi Mas Rian. Lebih ke oknum sih sebenarnya, Lebih bukan ke oknum. PT-nya. Bukan PT-nya, berarti ada player di dalam Betul, PT ada tersebut. oknum pimpinan yang memberhentikan kontrak saya tidak sesuai dengan prosedur. Oke, siap. Kalau begitu Mas Rian, saya boleh tahu nggak kronologinya seperti apa? Ya, mungkin saya bercerita dari awal. Saya bekerja di PT SSI di sentra Sumbawa ini sejak 2016, awal berdirinya SSI di Sumbawa 2016. Nah, saya kebetulan menjadi karyawan letting pertama. Dari tahun 2016? Ya, betul. Sampai dengan 2022. Nah, pada Desember kemarin saya mendapat berita yang kurang enak, yaitu pemberhentian kontrak kerja saya secara sepihak ya, yang tidak melalui prosedur sesuai dengan aturan yang ada di PKWT. Yang saya kutip di pasal 8 itu, memberikan surat pemberhentian kontrak itu harus selambat-lambatnya 30 hari sebelum habis kontrak. Ya, tetapi diberikan kepada saya tanggal 26 Desember kemarin. Sebelum habis kontrak masa kerja? Ya, betul. Oke, berarti sebentar. Saya akan menganalogikan sederhana, Mas Rian. Berarti Mas Rian ini diberhentikan dari pekerjaannya tidak sesuai dengan tanggal berakhirnya kontrak. Ya. Oke, siap. Selain itu juga kan ada poin-poin yang berada di pasal 8 aturan PKWT itu. Ya, mungkin poin A, ya pokok yang kelakuan karyawan yang merugikan perusahaan lah intinya, itu baru bisa diberhentikan. Berarti di sini yang kita duga sedang bermain oknum ya. Ya. Berarti salah satu oknum karyawan di PT tersebut ya. Betul. Oke, siap. Yang jadi pertanyaan saya sederhana ini, kan biasanya segala sesuatu itu ada sebab dan akibat. Betul. Apakah Mas Rian yakin Mas Rian tidak melakukan kesalahan? Alhamdulillah 100% saya yakin tidak melakukan kesalahan apapun. Adapun kesalahan yang mungkin sering telat masuk, tetapi itu saya perbaiki karena dari awal bulan 11 itu sudah saya mendapat kabar bahwa kontrak saya tidak akan diperpanjang di bulan 12 ini. Nah, oleh karena itu saya memperbaiki jam masuk saya, kehadiran saya, ya semuanya terkait jam masuk, SOP, semua saya perbaiki pokoknya. Berarti sejauh ini Mas Rian pernah ditegur nggak? Kan setahu saya tuh ada namanya SP1, SP2, SP3. Ya, kalau dari perusahaan seharusnya ketika karyawan yang melakukan pelanggaran harus ditegur. Secara lisan maupun tertulis. Tetapi yang saya alami sampai dengan pemberhentian kontrak tidak pernah mendapat teguran lisan maupun tertulis, walaupun sekali tidak pernah. Berarti bisa saya simpulkan Mas Rian, kalau di sini Mas Rian dalam kategori permasalahan ini mungkin Mas Rian tidak melakukan kesalahan apapun. Alhamdulillah. Nah, berarti Mas Rian itu yang menjadi big case-nya di sini, kenapa Mas Rian diberhentikan atau dipulangkan ke rumah sebelum tanggal kontrak itu berakhir, ya kan? Nah, saya kurang paham juga kenapa. Ya, kemungkinan sudah pernah ada membangun komunikasi, Mas Rian?
Sudah pernah. Setelah pemanggilan untuk pemberhentian kontrak saya, ya saya coba komunikasikan ke pimpinan. Kurang lebih komunikasinya ya saya mau di rolling ke teknisi edisi, sudah tidak operasional di sentra, tetapi ya alhamdulillah disetujui. Tetapi teknisi edisi yang saat ini tidak menyetujui lantaran karena ya beliau mungkin memang orang tempat tinggalnya di Taliwang, Mas ya. Ya kita pun tidak bisa memaksa. Berarti di sini Mas Rian tuh merasa dirugikan ya? Sangat-sangat dirugikan. Nah, terus langkah-langkah apa saja yang akan Mas Rian ambil? Yang jelas kan yang pertama sekali itu saya menuntut keadilan. Jadi ya strategi saya untuk menuntut keadilan itu adalah pokoknya yang tidak bisa saya sebutkan. Oke, siap. Rahasia. Ada pertanyaan ketua? Terkait dengan ada rekannya yang Oh ya. melakukan pelanggaran. Yang lebih parah lagi Mas JR, Ya. ada beberapa rekan saya atau karyawan SSI Ya. yang jelas-jelas merugikan perusahaan, tidak diberhentikan kontrak. Oh, siap. Ya. Dan saya siap mempertanggungjawabkan semua bukti yang ada yang saya pegang. Ya, berarti di sini dari apa yang Mas Rian coba sampaikan di situ, Mas Rian tuh selama ini bekerja dengan baik-baik saja. Alhamdulillah. Terus tetapi ada salah satu oknum di perusahaan tersebut melakukan pelanggaran, tapi dia tidak dipecat atau Iya. di-PHK, tapi malah Mas Rian yang good attitude ini malah disingkirkan. Betul. Nah, oke. Jadi yang jadi permasalahan jadi seperti ini. Apakah ada kemungkinan kalau misalnya si orang tersebut ada seperti yang kita ketahui kalau di dalam dunia pekerjaan kan ada namanya clash. Ya kurang tahu sampai dengan saat ini kondisi di depan saya Iya. si oknum ini baik-baik. Iya. Tetapi saya dengar juga si info dari teman-teman bahwa sering dia membicarakan saya yang tidak baik di belakang. Iya. Oh, berarti bisa saya kategorikan kalau memang dia itu memberhentikan saudara saya ini secara sepihak ya, brother. Bisa jadi dia itu tidak profesional dong dalam bekerja. Kurang lebih seperti itu. Ya kan? Kita katakan seperti itu. Mungkin bisa ditanya bentuk pelanggaran yang dilakukan oleh rekannya. Oh. Nah, kalau saya boleh tahu bentuk pelanggaran yang dilakukan oleh teman kerja Anda siapa? Bagaimana? Ada dua sih bentuk kerugian perusahaan yang saya bilang. Yang pertama itu melakukan pengrusakan terhadap mesin sortir hitung uang. Ya. Dan perusahaan mengalami kerugian 10 juta sekian yang saya tahu, tetapi masih di hold oleh pimpinan. Masih di hold atau Nggak sampai ke pusat. atau dicoba sembunyikan? Ya kurang lebih seperti itulah. Oke, siap. Tapi obrolan yang apa yang Mas Rian sampaikan ini bisa dipertanggungjawabkan. Insya Allah siap. Terkait dengan SOP Apa kata? SOP kantor banyak melakukan pelanggaran. Mungkin bisa Iya. Kalau terkait SOP, oh ya, saya keluar pun sudah memperbaiki SOP dan berani saya pertanggungjawabkan apa yang saya sampaikan, bahwa di divisi saya ada checklist yang harus dijalankan oleh karyawan. Itu setiap masuk kerja. Dan checklist itu hanya saya yang membuat, sedangkan dua teman yang lain tidak membuat checklist. Iya. Nah, artinya kan ada masih orang yang lebih buruk daripada saya yang tidak menjalankan SOP, yang membuat kerugian perusahaan. Kenapa dipertahankan? Sedangkan saya yang tidak jelas asal muasal pemberhentian kontrak ini diberhentikan. Itu. Padahal Mas Rian itu sudah melakukan yang terbaik buat perusahaan ya. Ya, saya berupaya melakukan terbaik. Jadi menariknya di sini Mas Rian jadi begini. Biar kita ketemu endingnya dari pembicaraan kita ini, maunya Mas Rian ini apa sebenarnya? Ya, saya tuntut keadilan. Saya tidak butuh pesangon. Saya pengen masih bekerja lagi lah di SSI. Karena saya rintis karir saya di SSI ini dari awal berdirinya SSI Sumbawa. Ya, dari sampai tahun. dengan ya. Siap. Makasih Mas ya. Siap. ada tambahan. Ada tambahan apa? Alasannya diberikan surat putus kontrak. Sudah?
Sudah tadi. Kan sudah tadi saya tanyakan Siap, rasakan. siap. Oke, sahabat cerdas liputan Sumbawa. Kira-kira menurut kalian itu bagaimana jika ada suatu perusahaan atau oknum di dalam perusahaan tersebut memutuskan kontrak kalian secara sepihak atau mereka mencoba melakukan tiran? Kira-kira apa yang akan kalian lakukan? Cukup hanya ada satu rian, jangan sampai ada rian-rian lainnya. Buat Pemda-Pemda ataupun buat terutama di Dinas Kestran mungkin tepatnya kalau di sini Betul. mungkin ya. Tonton video ini, Bapak harus segera ambil sikap, jangan sampai ada rian-rian lainnya. Oke, saya Jara Katsuki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.